everyone, how are you doing? I hope you are doing fine. Okay, today we will learn science, so please prepare yourself, prepare your textbook, notebook, and your pen. So are you ready? Okay, let's start now. Nah, saat ini kita akan membahas materi tentang keanekaragaman makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu sangat beragam dan memiliki ciri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Bahkan makhluk hidup yang sejenis pun itu memiliki perbedaan ciri, ya kan? Contohnya yang sejenis misalnya perempuan dengan perempuan, ataupun bisa juga laki-laki dengan yang laki-laki. Nah, sekalipun mereka sejenis, tetapi tetap ada perbedaan yang kelihatan, ya kan? Baik itu perbedaan ciri, perbedaan sifat, ataupun perbedaan tingkah laku, seperti itu ya. Nah, perbedaan yang terjadi di antara individu sejenis itu disebut dengan variasi. Jadi perbedaan yang terjadi di antara individu sejenis itu disebut dengan variasi. Nah, di dalam dunia ini tidak pernah kita jumpai dua individu yang identik sama. Sekali lagi, di dunia ini tidak pernah kita jumpai dua individu yang identik sama. Baik ukuran tubuh, warna kulit, berat badan, dan bentuk hidung tetap ada perbedaannya. Sekalipun dia kembar tetap ada perbedaannya. Mungkin di berat badan, atau mungkin di bentuk hidung, ataupun mungkin di ukuran tubuh seperti itu, ataupun di warna kulit seperti itu ya. Tidak selamanya kalau kembar itu bukan tidak selamanya. Pemikiran orang kalau kembar itu sama, tetapi tetap ada perbedaannya. Sekalipun ada persamaannya, tetapi ada perbedaannya. Jadi di dunia ini tidak pernah kita jumpai dua individu yang identik sama. Semua makhluk hidup itu beragam, ya kan? Oke, saat ini kita next dengan materi selanjutnya, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Makhluk hidup itu sangat beragam, seperti yang sudah kita pelajari di materi yang tadi ya, bahwa makhluk hidup ini sangat beragam, sehingga manusia melakukan pengelompokan atau klasifikasi untuk mempermudah dalam mempelajari makhluk hidup. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, manusia melakukan pengelompokan makhluk hidup. Contohnya kita bisa lihat pada para pedagang yang ada di pasar. Misalnya mereka mengelompokkan buah-buahan berdasarkan jenisnya, seperti misalnya kelompok jeruk, terus kelompok apel, kelompok salak, terus mangga dan semangka. Nah, selanjutnya di sini setiap jenis buah itu dikelompokkan lagi. Misalnya salak, oh ini salak, tapi ini salak Pondo, oh ini salak Medan, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, hal tersebut dilakukan agar pembeli mudah untuk mengenali dan memilih buah yang akan dibelinya atau buah yang diinginkan, seperti itu ya. Nah, di bidang biologi, para ahli biologi telah berhasil menciptakan sistem klasifikasi berdasarkan ciri yang terdapat pada makhluk hidup. Nah, berbicara tentang klasifikasi, klasifikasi yaitu suatu proses pengelompokan sesuatu ke dalam beberapa kategori. Nah, berbicara tentang klasifikasi makhluk hidup itu merupakan suatu cara yang sistematis dengan melihat persamaan dan perbedaan ciri makhluk hidup. Nah, secara umum tujuan klasifikasi makhluk hidup itu untuk memudahkan manusia dalam mengenal, membandingkan, mempelajari, mengidentifikasi, dan menggolongkan makhluk hidup. Nah, di sini ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup itu disebut dengan taksonomi. Jadi ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup itu disebut dengan taksonomi. Nah, pelopor taksonomi ini adalah namanya di sini Carolus Linnaeus. Jadi Carolus Linnaeus, seperti itu ya. Nah, berkat jasanya beliau dijuluki sebagai Bapak taksonomi karena dia kan yang yang menemukan ini klasifikasi makhluk hidup yang disebut dengan taksonomi, dia yang menemukan. Nah, jadi berkat jasanya beliau dijuluki Bapak taksonomi, dan cara klasifikasi yang dibuatnya itu tetap digunakan sampai saat ini atau sampai sekarang. Nah, dalam materi klasifikasi makhluk hidup ada beberapa hal yang harus kita pelajari, yang harus kita perhatikan. Yang pertama, tahapan klasifikasi makhluk hidup. Nah, dalam mengklasifikasikan makhluk hidup ada beberapa tahapan yang harus kita pelajari. Yang pertama, melakukan identifikasi makhluk hidup. Misalnya ikan paus, serta burung penguin itu diklasifikasikan sebagai makhluk hidup yang dapat berenang. Seperti itu ya contohnya.
Oke, yang kedua, yaitu tahapan yang kedua, melakukan pengelompokan berdasarkan ciri yang diamati. Dimana di sini makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri yang sama itu dikelompokkan, seperti itu ya. Terus yang ketiga, pemberian nama makhluk hidup. Nah, pemberian nama pada makhluk hidup ini memiliki tujuan untuk mempermudah dalam mengenali suatu makhluk hidup, mempermudah dalam membedakan satu jenis makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya. Oke, next. Yang kedua yang akan kita pelajari yaitu urutan takson dalam klasifikasi. Nah, dalam sistem klasifikasi, makhluk hidup itu terbagi menjadi beberapa tingkatan atau takson. Nah, dalam takson, makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri yang paling umum sampai yang paling khusus. Nah, semakin banyak persamaan ciri yang dimiliki antar makhluk hidup, itu semakin dekat kekerabatannya. Begitu pula sebaliknya, semakin sedikit persamaan ciri antara kedua makhluk hidup ini, berarti semakin jauh kekerabatannya. Seperti itu ya. Nah, tingkatan terkecil dari klasifikasi makhluk hidup itu adalah spesies, dan yang terbesar atau yang tertinggi itu adalah kingdom. Nah, spesies yang berkerabat dekat itu ditempatkan dalam satu tingkatan, yaitu genus, terus beberapa genus dimasukkan ke dalam satu family. Dan selanjutnya, beberapa family ini dimasukkan ke dalam satu ordo. Next, beberapa ordo dimasukkan ke dalam satu kelas. Next, beberapa kelas dimasukkan ke dalam satu divisi atau filum. Nah, divisi ini dia lebih ke untuk kelompok tumbuhan, dan filum ini untuk kelompok hewan. Nah, beberapa divisi atau filum ini dimasukkan ke dalam satu kingdom. Kingdom ini merupakan tingkatan yang paling besar ya, yang tertinggi. Oke, nah di sini kalian bisa lihat urutan takson dalam klasifikasi. Nah, ini urutannya, kalian bisa lihat dari yang tertinggi kingdom, terus filum, terus kelas, terus ordo, next family, next genus, next species. Seperti itu ya. Oke, di sini kalian bisa lihat di mana ini dari yang kalau dari bawah, dari yang terendah sampai dari yang dari yang terendah sampai yang paling terbesar, paling tertinggi. Dimana kalau dari yang terendah sampai yang tertinggi itu persamaan cirinya itu makin sedikit. Nah, kalau dari yang tertinggi mau ke yang terendah itu jumlah anggotanya makin sedikit. Seperti itu ya. Oke, nah di sini kalian bisa lihat ada contoh susunan takson dalam klasifikasi. Seperti itu ya, kalian lihat baik-baik. Oke, nah sekarang kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu kunci identifikasi. Nah, kunci identifikasi ini sering juga disebut dengan kunci determinasi. Jadi, kunci identifikasi ini sering juga disebut dengan kunci determinasi. Nah, kunci identifikasi ini merupakan petunjuk yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok maupun jenis organisme. Nah, kunci identifikasi ini menentukan persamaan dan perbedaan antara dua makhluk hidup. Kemudian menentukan apakah keduanya ini sama atau tidak. Kemudian setelah itu kita beri nama. Seperti itu ya. Jadi setelah kita melihat menentukan apakah keduanya ini sama atau tidak, kita memberi nama. Oke, di sini kalian bisa lihat diagram kunci determinasi. Oke, nanti kalau misalnya kalian masih bingung, nanti kita bahas di Google Meet ya. Oke, seperti itu ya. Lihat baik-baik, ini diagram kunci determinasi. Nah, next di sini yang keempat yaitu metode penamaan ilmiah. Nah, untuk membuat nama ilmiah suatu makhluk hidup, Carolus Linnaeus ini menggunakan sistem binomial nomenklatur. Nah, atau sistem tata nama ganda. Nah, dengan aturannya yang pertama bagian A, setiap makhluk hidup itu memiliki nama jenis atau spesies yang terdiri atas dua kata Latin. Terus bagian B yang kedua aturannya, kata pertama menunjukkan genus dan penulisannya diawali huruf besar. Sedangkan kalau kedua, untuk kata yang kedua menunjukkan spesies dan penulisannya diawali dengan huruf kecil. Nah, jadi kalau di kata yang pertama diawali dengan huruf besar, di yang kedua, di kata yang kedua itu diawali dengan huruf kecil. Next, yang ketiga yaitu penulisan nama ilmiah makhluk hidup itu dicetak miring atau diberi garis bawah.
seperti itu ya. Nah, contohnya seperti padi, ini namanya Oryza sativa. Dan ketela pohon ini, kalau yang padi tadi kita kasih garis miring, kalau yang ketela pohon ini kita buat garis bawah, yaitu Manihot utilissima, seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang kelima, yaitu manfaat klasifikasi. Nah, keuntungan dibuatnya sistem klasifikasi makhluk hidup itu adalah yang pertama, memudahkan untuk mengenal makhluk hidup. Yang kedua, memudahkan untuk mempelajari makhluk hidup. Yang ketiga, mengetahui adanya hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Oke, next di sini pengelompokan makhluk hidup itu secara umum dapat dibuat dengan memperhatikan kriteria. Jadi pengelompokan makhluk hidup itu secara umum dapat dibuat dengan memperhatikan kriteria. Kriterianya yang pertama yaitu habitat, misalnya di darat, terus di air, atau di daerah kering, atau di daerah lembab. Next, yang kedua yaitu cara berkembang biak, yaitu secara generatif atau seksual, atau juga vegetatif, yaitu aseksual. Nah, untuk mengelompokkan tumbuhan, kriteria yang akan Mem sampaikan ini perlu diperhatikan, yaitu yang pertama habitus atau perawakan tumbuhan, misalnya tegak, menjalar, atau merambat. Terus yang kedua, bentuk dan ukuran daun, misalnya bulat atau memanjang seperti pita, tepi daun halus atau bergerigi, terus daun kecil atau besar, terus daun tebal atau tipis. Oke, seperti itu ya. Oke, next ya, yang ketiga yaitu letak bakal biji, yaitu di dalam bakal buah atau tidak dibungkus oleh bakal buah. Jadi letak bakal biji ini, apakah letak dari bakal biji ini ada di dalam bakal buah ataupun tidak dibungkus oleh bakal buah. Oke, next yang keempat yaitu jumlah keping biji, yaitu berkeping 1 atau berkeping 2. Oke, nah sekarang next untuk mengelompokkan hewan tadi, tumbuhannya, kriteria yang akan Mem sebutkan ini perlu kita perhatikan. Pertama, permukaan atau penutup tubuh, yaitu memiliki rambut, bulu, atau sisik. Terus yang kedua, anggota gerak, yaitu berupa sirip, sayap, atau kaki, serta memiliki 2 kaki atau 4 kaki. Terus yang ketiga yaitu alat pernapasan atau alat pernafasan. Ini memiliki alat pernafasan ini misalnya berupa insang atau paru-paru. Oke, next yang keempat yaitu kerangka atau skeleton, yaitu di luar atau exoskeleton, atau di dalam yaitu endoskeleton. Next yang kelima yaitu tulang belakang, yaitu memiliki tulang belakang atau tidak memiliki tulang belakang. Oke, next yang keenam yaitu jenis makanan, misalnya memakan tumbuhan, daging, atau memakan semua jenis makanan. Oke, next yang ke-8 yaitu waktu keenam, waktu mencari makan, yaitu mencari makan di siang hari atau di malam hari, seperti itu ya.